Seperti inilah suasana di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, terdapat lapak nasi rames Yungademi yang telah hadir sejak tahun 1983. Usaha kuliner legendaris yang kini diteruskan oleh generasi kedua selalu menjadi favorit bagi para wisatawan saat liburan. Menu yang ditawarkan beragam seperti bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit pelanggan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati nasi rames dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Alhamdulillah ya Mas, ya ini kan masih liburan, jadi ada peningkatan. Berapa persen mungkin Bu? 2 kali lipat mungkin atau berapa? 3 kali lipat ya ada gitu ya. Selain menunya yang variatif, rasanya yang enak, harga makanan di Pasar Ngasem juga murah hingga jadi pilihan pengunjung. Kita rombongan dari Bandung. Oh, ini tadi ke Pasar Ngasem ngapain aja Mbak? Kenapa milih di sini? Kebetulan tadi kita lagi sebenarnya mau ke Taman Sari ya, ke Taman Sari. Terus katanya di info deket ke Pasar Ngasem. Jadi udah kebetulan kita cobain deh ke sini buat kulineran di sini. Kita nyari oleh-oleh juga. Udah beli apa aja nih Mbak? Baru dawat sama daster barusan di depan. Ini mau nyoba apa lagi nanti? Mungkin bakso ya. Benar sesuai ada bakso. Katanya enak sih di sini. Pasar Ngasem ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dan selalu ramai apalagi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta juga masih menjadi destinasi favorit wisata libur panjang bagi wisatawan. Para wisatawan mulai berdatangan menyusuri jantung pariwisata kota Yogyakarta di titik 0 km. Keramaian wisatawan mulai terjadi di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta hingga titik 0 km. Wisatawan datang dari berbagai daerah menikmati momen libur panjang. Di titik 0 km Yogyakarta, wisatawan menikmati suasana kota Jogja dengan bersuah foto. Ada beberapa spot menarik di titik 0 km seperti berfoto dengan latar bangunan peninggalan Belanda, instalasi bertuliskan 2026, Jogja Kota Batik, atau mengunjungi Benteng Freudenburg. Sebagian wisatawan mengaku setiap berlibur di Yogyakarta selalu mengunjungi Jalan Malioboro sekaligus berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Kawasan Malioboro masih menjadi tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi khas mulai sejarah, budaya maupun wisata belanja. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi penyedia jasa sepeda kayu di Pantai Segara Denpasar, Bali. Penyewaan sepeda kayu laris manis diserbu pengunjung hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Kunjungan wisatawan di Pantai Segara Sanur saat masa libur Nataru ini memberikan berkah bagi usaha persewaan sepeda di destinasi wisata tersebut. Mengayuh sepeda di kawasan pantai menjadi alternatif dalam berwisata menikmati Pantai Sanur. Ramainya pengunjung yang ingin bersepeda disambut gembira penyedia jasa sepeda kayu. Cuan yang diperoleh pun mencapai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Jika di hari biasa, penyedia jasa mampu menyewakan rata-rata 5 unit, maka saat di libur Nataru kali ini penyewaan mencapai belasan unit dalam satu hari. Bervariasi ya, tapi yang dominan kan emang lokalan domestik kan, tapi ada juga beli. Nah, hari biasa tuh paling ya dapat 5, 6, kalau hari libur nih bisa dapat 15 sampai 10-an. Wisata sepeda di Pantai Segara Sanur ini tergolong murah. Sewa 1 unit sepeda dibanderol Rp20.000 selama 1 jam. Karena Sanur itu jalannya udah rapih kan, jadi kalau sepedaan aja tuh nggak nyaman gitu loh, gitu aja sih. Ini dalam rangka mengisi liburan. Tuh. Yang menarik apa nih dari wisata sepeda nih Kak? Pertama sepedanya, kedua alamnya sih gitu. Jadi apalagi kalau lagi nggak ada panas banget kan ya, jadi enak aja sepedaan, terus ada angin dari pantai gitu ya sih. 2 jam sih, 2 jaman itu murah 20.000. Karena sehat, terus enak juga buat sini, jadi bisa kemana-mana enak. Masnya dari mana? Kita dari Bogor.
Dari Bogor udah berapa lama liburan di Bali? Baru 2 hari, rencana mau 8 hari. Mengayuh sepeda di kawasan Pantai Sanur menjadi sensasi menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Indira Ari di Pantai Seminyak Bali dan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Gali terlebih dahulu. Gali, seperti apa situasi sore hari ini di Jalan Malioboro? Baik, terima kasih Gavi dan juga pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, tepat di mana momen libur Natal dan Tahun Baru. Untuk hari ini atau sore hari ini kawasan Malioboro memang sedang diguyur hujan, sehingga di area pedestrian cukup sepi, tidak ada pengunjung. Namun di pedestrian bagian jalan atau tepatnya di depan pertokoan tahun cukup ramai sekali, bisa terlihat secara langsung sore hari ini. Di suasana di depan pedestrian tepat di lorong di depan toko sepanjang Jalan Malioboro masih ramai atau mulai ramai dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dan ini juga tampak lihat pasukan Sukodo yang khas kota Jakarta sedang berjalan atau untuk menuju titik yang dimana momen Natal ini pasukan Sukodo ada di setiap kawasan Malioboro untuk turut mengamankan di momen libur Natal dan Tahun Baru Bali. Saya lihat langsung pada kami bertahan di Malioboro ini sore hari ini. Nah, dan sekarang posisinya Malioboro sedang hujan, sehingga di pedestrian tempat ini cukup sepi. Namun arus pada tempat ini masih terlihat cukup ramai. Dan memang diprediksi hingga malam Tahun Baru nanti Malioboro akan semakin ramai oleh wisatawan dari berbagai daerah, dan diperkirakan dalam setiap harinya Malioboro ini mencapai 100.000 pengunjung dalam setiap harinya. Ya memang jadi Malioboro ini kenapa selalu lebih ramai atau selalu menjadi tujuan para wisatawan untuk libur, karena memang di kawasan Malioboro ini lokasi yang sangat strategis ya. Selain juga banyak sekali tempat belajar oleh, juga banyak sekali tempat-tempat untuk berwisata kuliner. Juga di area Malioboro juga banyak sekali berwisata lain seperti juga PT Nol, kemudian Alun-Alun Utara, atau juga PT Tersebut, ataupun juga Taman Sari. Dan selain itu biasanya wisatawan berkunjung ke Malioboro juga akan melewati di daerah lain seperti di Kaliurang maupun di daerah Kulon Progo ataupun Bantul, seperti itu tadi. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Berikutnya kita akan beralih ke Bali bersama Indira Ari di Seminyak. Bagaimana situasinya sore hari ini, Indira? Ya baik, terima kasih rekan Davi dan juga pemirsa. Berlibur ke Bali kurang lengkap rasanya jika kita belum mengunjungi pantai. Dan saat ini, sore hari ini saya sedang berada di kawasan Pantai Seminyak, Badung, Bali. Dan jika dapat saya sampaikan kondisi visual terkini Davi di kawasan Pantai Seminyak ini di sore hari ini cukup ramai demikian. Semakin sore kawasan pantai ini semakin ramai karena sejumlah wisatawan ingin menikmati suasana sunset di pantai ini. Jadi berbagai spot menarik di sini disiapkan oleh pihak pengelola pantai, spot untuk bersuah foto. Semakin sore wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik mulai memadati kawasan ini. Saya berada di pantai ini sejak sore tadi, namun semakin sore mereka semakin ramai mengunjungi pantai ini, rekan Davi. Dan di sini juga sejumlah wisatawan melakukan kegiatan di pinggir pantai, demikian mandi, melakukan aktivitas di tepi pantai, atau hanya sebagian dari mereka duduk-duduk saja sambil ngobrol. Dan juga di sini ada sejumlah wisata kuliner demikian yang bisa dinikmati oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik, dan juga beberapa spot untuk berselfie demikian bagi para pengunjung. Dan mereka sebenarnya menunggu momen sunset di sore hari ini
Namun sayang sekali kondisi cuaca sore hari ini di kawasan pantai Kute sedikit mendung, jadi tidak dapat mereka menyaksikan sunset. Namun demikian masih mereka tetap bertahan di sini untuk bersantai, menikmati kuliner dan juga minuman favorit seperti kelapa muda. Dan di sini juga para pengunjung diberikan hiburan musik, live music seperti ini. Dan juga ada beberapa spot wahana permainan untuk pengunjung anak-anak. Seperti ini Davi, dan cukup ramai sekali Davi di sore hari ini. Ya, seperti ini kondisinya. Semakin sore semakin padat. Baik. Dan karena kondisi cuaca di Bali saat ini sedikit ekstrim demikian Davi. Jadi sejumlah wisatawan dihimbau untuk tetap waspada, menyiapkan diri ketika ingin beraktivitas di luar ruangan, menyiapkan payung, menyiapkan kacamata, sunscreen, atau topi demikian, karena sewaktu-waktu cuaca bisa berubah panas dan juga tiba-tiba hujan. Rekan Davi. Baik. Terima kasih Indira Ari melaporkan langsung dari Seminyak, Bali. Sebelumnya ada Gali Wisma dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke jalan tertibkan langsung praktek tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Tidak akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka akan kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita.